Sahabat Alkitab, perceraian menjadi satu kondisi yang seringkali menjadi target untuk menghakimi. Satu kondisi yang begitu dihindari dan sangat tidak dianjurkan di dalam kehidupan iman Kristen, tetapi tidak dipungkiri menjadi bagian dari kenyataan beberapa keluarga Kristen itu sendiri. Lalu bagaimana kita sebenarnya sebagai umat Tuhan perlu merespons kenyataan pernikahan dan perceraian ini? Pak Mulyadi, kita akan melanjutkan perbincangan kita. Kalau pada sesi sebelumnya kita sudah cukup banyak berbicara tentang pernikahan Kristiani yang ideal sebagai ruang pembentukan sekaligus pewujudan kasih Kristus yang setara antara setiap orang yang ada di dalam pernikahan itu dan dalam keluarga Kristen itu. Tapi kita juga sudah berbicara tentang bagaimana keluarga yang semestinya seideal itu juga berpotensi memiliki kemungkinan untuk menjadi ruang pembentukan trauma. Pada sesi ini saya ingin mengajak kita berdiskusi, ngobrol tentang pernikahan dan perceraian. Mungkin sebelum kita spesifik berbicara tentang perceraian, pertanyaan yang mau saya ajak kita bahas adalah, apakah sebuah keluarga Kristiani yang mengalami masalah itu menjadi indikator rusaknya iman di dalam keluarga itu? Wah, ini luar biasa nih ya. Pertanyaannya yang menurut saya ini berat. Karena cara orang untuk melihat satu masalah itu tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan imannya. Kenapa? Karena seseorang itu dibentuk oleh pengalaman. Pengalaman hidup, termasuk dia banyak membaca literatur, memperhatikan kasus-kasus yang ada di dalam pengalaman hidupnya, itu adalah bagian dari bagaimana ia terbentuk atau bagaimana ia belajar memahami. Nah, sementara itu iman di tengah-tengah, apalagi dalam keluarga yang melihat iman itu hitam dan putih, baik dan jelek gitu ya. Maaf, saya minta maaf menggunakan warna hitam putih ini untuk kontras saja karena warna itu tidak bisa dikategorikan sebenarnya. Jadi dia hanya melihat buruk dan baik saja. Nah, akibatnya melihat pergumulan hidup itu, dia melihatnya sebagai, wah ini orang jadi tidak punya iman. Padahal iman itu juga berhadapan dengan atau dibentuk dengan bagaimana yang bersangkutan dilatih melalui pengalaman-pengalaman hidupnya. Saya ambil contoh. Seseorang yang sudah sangat terbiasa dilatih dengan baik. Misalnya di dunia militer ya, pokoknya ya. Dia dilatih terus, digenjot habis-habisan dengan latihan fisik. Sampai kemudian tubuhnya terbentuk. Maka ketika dia menghadapi benturan-benturan fisik, dia sudah biasa. Lalu dibandingkan dengan saya, yang tidak terbiasa dengan kondisi itu, baru berjalan 1 kilometer, jangan 1 kilometer lah, terlalu jauh ya. 500 meter mungkin saya udah, karena tidak terbentuk. Lalu orang akan mengatakan begini, apakah dengan begitu, seluruh sistem tubuh saya itu menjadi tidak baik? Kan enggak. Kan ya? Karena terlatih. Mungkin di fase pertama, dia punya benturan yang kuat, sehingga dia jadi belajar memulai. Dan itu membentuk imannya. Nah, karena itu kita mesti lihat kerangka iman seseorang dalam benturan kehidupan, dan apalagi tadi secara spesifik kepada seseorang yang punya masalah itu ya, lalu memilih alternatif-alternatif yang ringkas begitu. Apakah itu kemudian mengindikasikan bahwa imannya tidak kuat? Saya kira kita tidak bisa langsung memberikan kategori demikian. Karena iman itu terbentuk sekali lagi dari proses kehidupan. Nah, karena saya ingin kembali nih kepada satu format di percakapan sebelumnya kita ya. Itu sebabnya kita perlu membangun sebuah kehidupan yang menolong seseorang untuk mempunyai satu kualitas hidup yang baik.
Dengan begitu, kita ikut membina imannya. Kita ikut menolong imannya. Karena akan berpengaruh. Karena berpengaruh kepada kehidupannya. Supaya ketika dia berhadapan dengan persoalan-persoalan hidup, dia punya kemampuan untuk mengatasi itu. Paling tidak, di batas minimal, kalau saya pakai istilah batas minimal, dia tidak mengekspresikan atau tidak mengungkapkan dengan cara yang kacau. Cara yang berantakan. Paling tidak, tahap pertama, dia mampu menguasai dirinya. Kalaupun dia harus menahan itu, ia punya kemampuan untuk mengelola hidupnya. Dan itu akan menolong dia dari keadaan terjepit di dalam kehidupannya. Sebab dengan masalah yang dihadirkan atau hadir dalam dirinya, ia kemudian sekarang sedang mulai menata kehidupannya. Nah, barulah kemudian terbentuk imannya. Itu. Artinya cara orang atau langsung saja kita misalkan kondisikan dalam sebuah gereja. Ada satu keluarga yang ternyata mengalami masalah dan ketahuan. Maksudnya orang-orang di sekitarnya, warga jemaat yang lain juga tahu tentang kondisi keluarganya. Penuh pertengkaran, bahkan contoh yang ekstrim misalnya begitu ya Pak. Ada kekerasan fisik di antara suami istri ini. Lalu warga jemaat yang lain mengetahui dan menganggap bahwa itu dijadikan contoh, itulah keluarga yang tidak punya iman yang kuat. Berarti bentuk pemahaman sekaligus penghakiman semacam itu artinya suatu hal yang keliru. Keliru. Karena kita tidak boleh memberikan penilaian bahkan stigma kepada seseorang dengan pola itu. Kita kan tidak pernah tahu seberapa berat pergumulan yang dihadapinya. Kita hanya dari luar yang melihat. Jadi seperti ikan di akuarium, kita hanya melihat dia meliuk-liuk ya begitu gitu ya. Tapi kita tidak pernah tahu bagaimana dia harus berjibaku di dalam kehidupannya. Nah, lalu orang juga suka mengukurnya begini. Dia banyak hidup untuk pelayanan dan sebagainya. Kenapa dengan hal seperti itu saja dia dengan mudah rontok gitu ya misalnya. Kita perlu tahu loh pengalaman seperti Ayub misalnya. Dia dibentuk sedemikian rupa, tolong diamati di tahap awal. Kalimat pertama sekali yang disampaikan ketika Tuhan mengizinkan itu atau Tuhan mengatakan kepada iblis yang menggoda. Kau tahu hambaku Ayub orang yang saleh. Jelas itu pernyataannya dari Allah. Dia orang yang saleh. Jadi di mata Allah kesalehannya sudah cukup untuk itu. Dan dia diuji dengan cara ini oleh iblis. Itu yang membuat kemudian Ayub tidak terpleset di dalam imannya. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan dia saleh. Tapi di sisi yang lain, iblis setelah selesai menggoda Yesus dan gagal, lalu dia kemudian keluar dan mencari waktu yang tepat. Itu format Injil menegaskan hal itu. Mencari waktu yang tepat untuk datang kembali. Nah, mari kita lihat pada momen kita sekarang. Kapan waktu yang tepatnya iblis dan kapan waktu yang tepatnya kita? Kita tidak pernah tahu. Kapan ya ada seorang ibu mengirimkan kepada saya satu WhatsApp message. Dia katakan begini. Anda tahu sisa uang Anda berapa. Tapi Anda tidak tahu sisa umur Anda berapa. Dan Anda tidak tahu kapan godaan itu muncul. Nah, yang terakhir ini, kapan godaan itu muncul? Kita tidak pernah tahu. Dan kita tidak pernah membayangkan bahwa akan bentuknya seperti itu. Maka kalau kaitannya dengan iman, ini pelatihan yang mesti kita lakukan adalah soal kesiapan dalam menghadapi berbagai pergumulan. Beberapa hari yang lalu, 2 atau 3 hari yang lalu, saya baru saja menguji satu skripsi dari mahasiswa kami, dan itu skripsi yang sangat luar biasa menurut saya. Dia punya keberanian yang hebat sekali. Ketika dikatakan bagaimana Yudas mati, gantung diri. Atau menurut versi Kisah Para Rasul, sampai kemudian perutnya terbelah gitu ya, hancur gitu. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa begitu ya? Apa ini dikaitkan? Bukan soal dikaitkan dengan ini. Karena dia tidak mendapatkan ruang yang baik justru dari Mahkamah Agama. Tidak mendapatkan ruang pengampunan. Nah, saya mencoba mengaitkan ini dalam kehidupan keluarga.
Nggak bisa tuh kita mengukur dalam sosok seperti Yudas demikian. Karena ruang yang dia miliki itu tidak cukup. Ruang yang dia harusnya dalami itu tidak cukup. Karena keterbatasan manusia, tapi sekaligus juga karena ruang lingkup yang di sekelilingnya misalnya membuat orang ini menanggung malu yang besar. Aktivis gereja diteladani oleh banyak orang, tapi kemudian punya persoalan hidup yang sedemikian gitu. Lalu dia kemudian melihat masalah ini dengan cara demikian karena dia malu beban hidupnya. Contoh, saya kira ini harus coba dikonkretkan ya. Seorang aktivis gereja, ketua majelis jemaat berkali-kali barangkali begitu ya, penatua ya, dan termasuk donatur yang kuat dan sebagainya. Maaf ya. Tiba-tiba anak gadisnya hamil di luar nikah misalnya. Beban apa yang harus dia pikul dengan cara seperti itu? Maka orang akan mengatakan rajin aja ke gereja, dia tidak bisa mendidik anaknya gitu. Kita kan tidak pernah tahu bagaimana si anak ini hamil. Hamil karena apa? Karena perkosaan kah? Karena tindakan yang lain kah? Atau karena apa? Kita tidak pernah tahu. Lalu kita segera menghakimi dia. Nah, jadi kita tidak bisa mengukur itu. Karena itu saya ingin mengajak seluruh masyarakat nih, termasuk gereja-gereja, untuk tidak segera memberikan stigma kepada seseorang dengan pergumulan demikian. Malah yang baik adalah, satu, pasti tidak ngegosip. Tapi yang kedua, punya nggak ruang yang baik untuk menolong keluarga ini supaya dia bisa menghadapi persoalan itu dengan sebaik-baiknya. Bukan malah dipergunjingkan. Tapi kita datang kepada keluarga ini, bergumul bersama dengan keluarga ini, sehingga keluarga ini tidak merasa sendirian dan tidak merasa ditinggalkan. Tapi dia merasa menjadi, ternyata teman-teman gerejawinya menyahabati dan tidak mempergunjingkan apapun. Bagaimana Pak caranya untuk melakukan? Karena begini, saya pikir kita perlu juga jujur dengan kenyataan bahwa permasalahan keluarga itu menjadi etalase kehidupan yang sangat mudah untuk menjadi target penghakiman. Contoh yang tadi gitu, belum lagi dengan masalah-masalah yang lain yang sangat-sangat mungkin muncul dalam kehidupan keluarga-keluarga, termasuk keluarga Kristen begitu. Dan masalah-masalah ini kan yang sangat mudah untuk dijadikan etalase pilihan untuk menjadi target penghakiman. Dan sayangnya hadir dari orang-orang di sekitar dia, termasuk dari dalam gereja. Lalu bagaimana sebenarnya caranya gereja untuk menjadi ruang bagi pertumbuhan iman yang sehat bagi keluarga yang sedang bergumul, bukan justru dijadikan target untuk dihakimi. Ya, terima kasih Bung Aldi. Jadi saya kira ini titik pertama yang sangat penting adalah gereja mesti mulai membiasakan untuk tidak membuat isu atau tidak menyebarkan kabar-kabar. Ini bukan soal hoax atau benar. Tapi bersediakah gereja untuk, yang saya maksud gereja tentu orang-orang ya. Bersediakah untuk, kalaupun ada problem seperti itu, kan Alkitab mengajar, ajaklah bicara empat mata. Kalau tidak, bersama dengan satu dua orang lagi dan bersama dengan pelayan-pelayan yang andal dan bisa dipercaya tentu saja. Kenapa saya katakan perlu kata bisa dipercaya? Karena ada juga yang tidak bisa dipercaya. Saya mengkritik diri, termasuk mengkritik rekan-rekan juga, yang seringkali dengan senang mengkhotbahkan sesuatu, kalau itu isu atau informasi seputar kekeliruan di jemaat gerejawi. Tidak disebutkan namanya, tidak disebutkan ininya. Mungkin contohnya juga tidak disebutkan, tapi orang semua tahu bahwa itu arahnya ke sana kan. Nah, itu cara homiletik yang tidak bertanggung jawab, nggak bagus. Permainan persepsi yang orang sebenarnya tahu meskipun tidak secara eksplisit disebutkan. Betul. Gitu. Saya sedang mengkritik diri nih, ya, supaya jangan sampai saya terjerembab di situ gitu. Nah, caranya itu gereja menghadirkan satu hospitalitas, satu tradisi keramah tamahan atau tradisi penyambutan, dan tidak mengatakan ada seseorang, jangan jadikan seorang sebagai terdakwa atau pesakitan. Karena kita bukan hakim. Kita juga bukan orang yang datang untuk mengadili orang. Tapi kita dipanggil untuk menyahabati. Yesus dengan tegas mengatakan, engkau adalah sahabatku. Kalau engkau sahabatku, kenapa kita tidak mewujudkan persahabatan itu dengan kuat bersama dengan
satu komunitas gerejawi kita. Mari kita bangun persahabatan itu. Nah, dari mana kita mulai? Pertama, bisa nggak persekutuan kita ini tidak lagi, maaf saya katakan tidak lagi, itu artinya ada. Tidak lagi menjadi ajang untuk ngegosip. Karena latihan paduan suara, waktu istirahat kok mempergunjingkan temen. Yang nggak datang lagi. Itu kan? Ada nggak? Ya mudah-mudahan tidak ada. Lalu kebaktian misalnya, ibadah belum mulai, dengan sengaja kita datang, si itu duduk di sana karena dia menjadi teman ngobrol yang menyenangkan untuk membicarakan Mulyadi misalnya. Bisa nggak kita menghentikan itu? Kita mulai menghentikan itu. Kalau mau bersaat teduh bersama atau bertanya, hari ini topik ibadah kita apa? Itu yang jauh lebih baik. Saya tadi pagi atau tadi malam sudah baca teks Alkitabnya saya, tapi belum paham. Kita nanti dengar sama-sama ya dari kebaktian ini. Kalau itu yang dilakukan lebih indah, bukan? Kita ini jangan sampai, minta maaf sekali lagi ya, menjadi seperti broadcast yang entertain, yang isinya gosip, tapi ketika ditelusuri, oh ternyata bukan itu maksudnya gitu. Malah kita menjadi corong bagi terjadinya isu-isu yang buruk. Nah, itu tuh menyakiti bagi teman-teman kita. Kita mesti hentikan itu. Gereja mesti menjadi ruang yang nyaman bagi orang untuk menikmati hidup. Sehingga ketika ada keluarga punya masalah, maka kalau kita tidak bisa mengatasinya, bicaralah dengan kepemimpinan majelis jemaat. Entah nanti majelis jemaat akan memutuskan siapa yang diutus, pendetanya kah? Atau majelisnya kah? Maksud saya penatua-penatua kah? Atau apakah ada aktivis tertentu atau anggota jemaat tertentu yang dinilai layak cakap untuk itu? Misalnya di gereja itu punya psikolog. Kan dia bukan penatua, boleh toh menangani. Didiskusikan, waduh pendetanya mengatakan, saya kayaknya berat nih Bapak Ibu psikolog untuk menangani ini, saya butuh Anda. Dan itu bukan satu hal yang bermasalah kan? Kalaupun pendeta melakukan itu. Betul, kan? Itu bertanggung jawab justru. Yang tidak bertanggung jawab adalah kalau saya tidak mengerti soal psikologi dan memaksakan pelayanan itu kepada seseorang sampai kemudian seseorang merasa semakin terhakimi oleh saya. Maka saya tidak bertanggung jawab dengan pelayanan itu. Justru memberikan pendampingan yang tidak semestinya. Gitu. Ya, itu jadi bukan pendampingan. Iya, bukan mendampingi lagi malah. Malah mengarahkan ke tempat yang salah jadi. Kasihan ya. Jangan sampai itu terjadi. Nah, kalau ada psikolog misalnya yang bisa membantu dan psikolognya bersedia panggilan yang sama untuk itu kan jauh lebih baik. Artinya kan perlu mengubah kebiasaan hidup bergereja, berjemaat dalam hal yang seharian begitu berarti. Di dalam teori pembangunan jemaat ini dalam gereja kita sebut ini menciptakan iklim yang kondusif, iklim yang menyenangkan. Berdasarkan dengan pengalaman bersama ini ternyata orang mengatakan, aduh indah sekali ya di gerejaku ya. Saya tuh punya problem yang berat sekali dan ternyata saya ditolong oleh anggota jemaat siapa gitu. Nah kalau sudah seperti itu, misalnya itu terjadi, pendeta, penatua majelis jemaat, jangan merasa menjadi tidak terpakai. Loh kok dia datangnya ke sana ya bukan ke saya? Loh emang kenapa kalau datang ke saya? Justru kita mesti bersyukur Tuhan hadirkan potensi yang besar. Tugas pendeta sekarang adalah bagaimana semakin memberdayakan dia dan mendoakannya agar makin dipakai Tuhan untuk itu. Kalau Tuhan hadirkan orang yang baik untuk mengerjakan sesuatu yang baik, why not? Itu sebuah anugerah yang besar yang harus disambut dengan sukacita. Dan pendeta tidak perlu merasa kemudian, terus apa gunanya saya? Take it personal. Itu dia, betul. No, enggak usah harus begitu. Lalu mungkinkah respons yang seramah itu dengan ruang hospitalitas yang begitu besar itu bisa ditujukan untuk sebuah keluarga yang sedang bergumul, bahkan juga mungkin sudah mengalami perceraian? Saya punya satu percakapan dengan teman-teman pemuda dan itu
seperti seperti komselnya kami di gereja saya ya. Satu topik dibahas soal ini. Lalu ada beberapa teman pemuda mengatakan begini, boleh nggak ya gereja itu jadi begini, kalau ada seorang ibu, dengan spesifik dikatakan ibu yang sedang bergumul karena anaknya yang punya masalah gitu ya. Lalu ibu yang lain katanya datang ke dia dengan mengatakan, ayo bu, kita latihan paduan suara bersama yuk. Kita ngobrol, mungkin ibu perlu ruang. Nah, bisa nggak itu disiapkan demikian? Lalu saya tantang mereka. Kalian siap nggak teman-teman pemuda untuk menjadi rekan teman itu yang misalnya karena masalah yang berat, dia harus kemudian terpuruk sedemikian, kalian menemani. Oh, kami mau. Nah, itu kita mulai dengan cara demikian. Di sekolah minggu, jangan sampai terjadi diskriminasi. Misalnya, orang-orang yang datang diraih bersama-sama. Di remaja, diciptakan suasana demikian. Pemuda apalagi, makin dewasa ya mestinya harus makin matang. Untuk tidak memisah-misahkan orang gitu ya. Sehingga terjadi satu kekuatan yang besar dari gereja ini. Untuk menghimpun kekuatan yang dahsyat supaya orang yang bermasalah merasa ternyata saya punya tempat dan ternyata saya diterima di tempat ini dengan segala masalah yang sedang saya hadapi. Tapi juga harap hati-hati. Jangan sampai kemudian kita jadikan ajang mumpung-mumpungan gitu. Orang memanfaatkan gereja kita hanya untuk kepentingan dia, itu juga tidak bertanggung jawab. Saya dengan tegas mengatakan kepada rekan-rekan majelis jemaat, kalau sudah seperti itu, serahkan kepada satu orang. Jangan sampai kemudian dia jadi memanfaatkan ruang itu gitu. Kan hospitalitas kita mesti bertanggung jawab juga. Itu yang saya kira mesti dilakukan. Hospitalitas yang mendidik juga. Yang mendidik juga ya. Lalu bagaimana dengan perceraian, Pak? Satu kondisi yang tentu sangat tidak dianjurkan hadir dalam kehidupan keluarga Kristiani, tapi kita tidak bisa menampik kenyataan banyak orang keluarga yang bergumul dengan hal, bahkan mungkin juga sudah mengalami perceraian. Ini saya harus kalau saya tadi mencoba tertawa itu maksudnya bukan mau menertawakan gitu ya, tapi saya sedang mencoba mengekspresikan dengan pedih juga sebenarnya situasi itu. Karena apa? Dengan segala permohonan maaf. Kembali ke masalah hermeneutics dan kemudian menjadi homiletics. Orang mengatakan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan situasi yang terjadi. Saya tidak setuju dengan perceraian. Itu statement saya. Tapi saya tidak bisa juga menerima realitas penganiayaan di tengah-tengah rumah atau kepada siapapun. Maka itu perceraian itu menjadi sebuah pilihan terbaik dari yang paling buruk. Jadi the best from the worst. Itu yang paling memungkinkan. Tapi awas hati-hati. Jangan kemudian belum apa-apa cerai. Nah, proses penggembalaan yang dilakukan oleh gereja harus sampai setuntas-tuntasnya. Dan sayangnya ini seringkali dibatasi oleh waktu. Orang mengatakan, pokoknya akhir bulan ini harus sudah selesai. Nggak bisa begitu. Itu bukan pilihan, itu bukan cara terbaik mengatasinya. Tapi mesti dilihat begini. Perceraian hanya bisa dilakukan kalau memang penganiayaan terus berjalan. Kan kita tidak bisa membiarkan orang kemudian sampai mati gara-gara tidak bercerai. Dianiaya terus tiap hari. Yang saya maksudkan penganiayaan itu jangan kemudian melulu hanya soal fisik. Tapi psikis. Coba bayangkan kalau seorang suami misalnya. Tiap hari ini kata-katanya kasar sekali. Dicaci maki terus oleh istrinya. Lalu sampai kemudian dia diikuti oleh anak-anaknya. Si papa tuh memang orang yang tidak bertanggung jawab. Begini terus, buruk terus. Kira-kira suami tahan gak dengan kondisi seperti itu? Nah, lalu dia mencari bagaimana caranya untuk mengatasinya. Sampai pada titik dia tidak sanggup lagi. Nah, ini yang tadi saya singgung soal Yudas ya. Ini yang sampai kemudian Yudas tidak sanggup lagi. Udah minta ampun kepada mahkamah agama.
tapi dia kemudian tidak diberikan pengampunan itu dan sampai dia harus bunuh diri dengan cara itu. Nah, ini mirip-mirip begitu. Sampai kemudian kenapa harus terus-menerus dibegitukan gitu. Nah, ini dibedakan dengan orang yang memang pola hidupnya malas, tidak mau bangkit dari kemalasannya, terus-menerus bahkan menjadi beban dalam keluarga, tidak mau, pokoknya buruk banget. Tentu harus dilakukan upaya-upaya untuk itu. Nah, apakah jalan terakhir perceraian? Saya minta untuk tidak langsung kemudian mengatakan itu. Bukan itu. Tapi upaya-upaya untuk membangkitkan spirit dan nilai kehidupan Kristianinya dibangun dulu. Dan penyadaran perlu dilakukan. Kalau ceritanya soal fasilitas kerja misalnya, ini orang nggak mau kerja. Beda orang yang tidak mau kerja dengan tidak punya sarana kerja. Iya, betul. Itu yang mesti dipertimbangkan. Jangan-jangan dia mengerjakan apa yang baik di rumah, bersih-bersih rumah dirawat dengan baik. Ya, itu mesti diapresiasi juga dong sebagai sebuah pekerjaan begitu, karena pekerjaan di luar tidak ada. Masalahnya adalah ini harus bekerja menghasilkan uang. Kan tidak sesederhana itu. Kalau dia rela untuk menjadi petugas parkir misalnya, itu mesti diapresiasi juga, dan keluarga tidak boleh mengecilkan pekerjaan itu. Misalnya saya begitu ya, sudah berusaha cari kerja kemana-mana nggak dapat tukang parkir. Lalu istri saya mengatakan, malu jadi tukang parkir. Loh, sekarang jadi tukang parkir nggak boleh menghasilkan uang kan itu. Saya tidak bicara soal besar atau kecil, tapi itu menghasilkan. Tapi keluarga menjadi beban, malu demikian. Itu menurut saya jadi kekeliruan lagi cara melihatnya begitu ya. Maka perceraian itu mesti dipikirkan sebagai jalan paling buruk. Pilihan paling memungkinkan dari situasi yang paling buruk yang terjadi. Kalau terjadi penganiayaan, terjadi kekerasan dalam rumah tangga, dan tidak terselamatkan. Mungkin ini langkah yang paling memungkinkan dilakukan. Ada yang mengkritik saya dengan pernyataan ini. Apakah dengan demikian Bapak sedang mengingkari Alkitab? Ya. Enggak. Alkitab memang mengatakan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saya amin dengan pernyataan itu. Tetapi bukankah Alkitab juga mengatakan satu hal yang lebih dalam dari itu? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sudah dilakukankah itu? Kalau itu belum dilakukan dan tidak dikerjakan, terus kenapa kita kemudian harus menghakimi bentuk yang ini? Itu salah satu bentuknya. Lalu bagaimana misalnya dengan orang yang masih memahami, contoh misalnya dia mengalami perceraian, Pak. Lalu karena pemahaman yang selama ini dia dapatkan di gereja, melalui pesan-pesan khotbah misalnya sebagainya, bahwa ya keluarga itu mesti mencerminkan kasih Tuhan dan keharmonisan itu perlu terjadi dalam sebuah keluarga. Tapi dengan banyaknya proses kehidupan yang sudah dia jalani, sampai akhirnya dia mengalami perceraian. Dan ada satu gambar diri yang rusak dari dirinya. Dia melihat perceraian yang terjadi antara dia dengan pasangannya sebagai menjadi sebuah kerusakan. Termasuk juga ternyata dianggap sebagai sebuah kerusakan citra dia di hadapan Tuhan. Hingga akhirnya dia merasa Tuhan marah sama saya karena perceraian saya alami. Lalu bagaimana? Pemahaman apa yang perlu juga diberikan kepada dia? Atau bagaimana cara kita merespons kondisi orang seperti itu? Ini sudah bercerai ya? Iya, sudah bercerai. Memang salah satu bagian dari tanggung jawab pastoral itu adalah melakukan peran pasca. Itu kan ya? Sama, baptisan juga pasca baptis apa? CD, pasca CD apa? Ini pastoral pasca cerai. Pasca cerai. Ya, itu mesti dikerjakan terus ya. Jadi orang-orang yang sudah bercerai itu juga butuh komunitas yang memahami keduanya. Jadi nggak bisa nih kita melihat si penganiaya atau si korban. Keduanya mesti didampingi. Si penganiaya terus ditemani untuk kemudian dia menyelesaikan persoalan hidupnya. Si korban juga perlu diberikan pendampingan untuk dia kemudian memulihkan citra dirinya.
Nah, kalau sampai kemudian gambar dirinya rusak, ini mesti ditata kembali, dibantu untuk dia memiliki citra diri yang kuat kembali. Tentu sekali lagi proses pendampingan sangat bergantung dari situasi yang bersangkutan. Dia mungkin butuh psikolog, atau bahkan dia mungkin cuma butuh teman sepersekutuan maksud saya, mendampingi terus menerus. Nah, kita gereja membackup orang-orang yang sedang bekerja dengan pola itu. Sering-seringlah memberikan bahan-bahan dari hasil bacaan kita misalnya. Sering-seringlah memberikan penguatan dan informasi-informasi yang kuat. Sering-seringlah mengirimkan message yang menolong. Jadi message-nya jangan cuman saya tidak anti renungannya, tapi satu hari saya menerima renungan lebih dari 10 di message. Iya, itu luar biasa sekali. Nah, sekarang saya mesti pakai baca yang mana nih? Kan sulit. Tapi ada orang-orang yang mengirimkan kepada saya renungan-renungan yang inspiratif. Dan saya baca tiap hari, saya respons dengan satu penguatan. Terima kasih inspirasinya, lalu saya berikan juga bahan yang saya tahu gitu kan. Nah, yang seperti ini rasanya baik juga kalau yang bersangkutan didampingi dengan cara itu. Terutama supaya gambar dirinya pulih kembali, utuh kembali. Ini kenapa saya tanyakan ini? Karena memang sepertinya ini menjadi satu kebutuhan juga, secara khusus bagi mereka yang bergumul atas pengalaman perceraian. Karena tidak bisa dipungkiri banyak orang yang justru tadi Pak, mengalami kerusakan gambar diri, gitu ya. Karena mungkin juga selama ini dia mendengarkan bagaimana penghakiman yang diberikan oleh orang-orang di sekitar, termasuk juga oleh sesama warga jemaat, tempat di mana dia bersekutu, bergereja begitu, menganggap bahwa perceraian yang dialami adalah satu tanda kerusakan imannya, menjadi target untuk penghakiman begitu. Padahal saya ingat sekali ada satu kisah di dalam Alkitab, di Perjanjian Lama secara khusus. Satu bentuk perceraian yang mungkin bagi sebagian orang masih belum dianggap sebagai perceraian. Saya izin mengutip sedikit satu kisah dari Abraham dan Hagar. Kalau misalnya, saya baca sedikit ya Pak. Okay. Satu ayat yang akan saya bacakan dari Kejadian pasal yang ke-21. Ini perikop yang menceritakan pada saat Sarah meminta Abraham untuk mengusir Hagar. Di ayat yang ke-10 ditulis begini, ini saya membaca dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama anakku Ishak. Lembaga Alkitab Indonesia memang menggunakan kata usirlah di situ. Tapi tanpa saya mau menolak, saya mengutip juga dari salah seorang tokoh ahli biblis begitu, namanya Victor P. Hamilton. Victor Hamilton ini dia dengan mengacu kepada bahasa aslinya, teks Ibraninya, yaitu menggunakan kata geres. Kata geres ini juga bisa diterjemahkan sebagai usir, tapi juga bisa diterjemahkan sebagai cerai. Maka dia mengatakan bahwa sebenarnya yang diperintahkan oleh Sarah juga merupakan sebuah himbauan bagi Abraham untuk menceraikan Hagar. Memang dalilnya di ayat ini adalah satu kondisi harta gono gini ya nanti ujung-ujungnya, karena hak waris gitu, bukan dia yang menjadi warisnya, tapi anakku Ishak. Tapi kan pada perikop bagian-bagian berikutnya, pada saat Abraham akhirnya mengusir atau menceraikan Hagar, gitu, mengusir Hagar dan Ismail untuk keluar dari rumah itu, tapi ternyata ada pemeliharaan Tuhan yang terus terjadi dan ditujukan secara khusus, secara spesifik maksudnya kepada Hagar dan Ismail. Lalu bukankah ini justru menjadi satu fakta di dalam Alkitab yang semestinya menyadarkan kita bersama bahwa bahkan kondisi perceraian pun tidak menghalangi kasih Tuhan. Dan bagaimana sebenarnya kita perlu membenahi diri kita untuk membangun pemahaman iman yang lebih bertanggung jawab gitu Pak, tentang perceraian nih. Ya, terima kasih. Ini pendekatan biblis ya. Para ahli biblika memang banyak menelusuri konteks ini. Ini bukan soal benar atau salah. Karena kajian biblis selalu memberi ruang bagi kita untuk secara terbuka melihat sesuatu gitu ya. Nah,
Ada kata penting tadi yang disampaikan, pemeliharaan Allah. Coba amati dengan saksama Ya. di dalam teks ini. Kalau kita terus ikuti, walaupun kisah tentang Hagar ini dan Ismail itu tanda kutip hilang, Ya. karena konteks yang sedang dibangun adalah terjadi kelanjutan dari generasi ke generasi dari Abraham melalui Sarai, gitu ya. Maka kita juga harus memperhatikan bahwa ternyata Tuhan tidak melepaskan Hagar. Tidak melepaskan. Tidak melepaskan. Bahkan kalau kita baca sebelumnya di pasal 16 ya, kita menemukan di situ bagaimana Hagar menyebut nama Tuhan dengan pertama sekali kita melihat muncul itu El Roy yang kemudian itu dipakai di sekitar jadi nama Lahai Roy gitu ya. Ia menyebut nama dan pada waktu itu logika yang terjadi apa? Mati. Kita harus mati. Tapi dia tidak mati. Dan berkelanjutan. Kehidupannya berjalan. Sayangnya teks Alkitab kita tidak memberi satu gambaran lebih leluasa ke depan seperti apa. Tapi kita menyaksikan bahwa ternyata Tuhan pun tidak melepaskan. Itu hal yang penting yang mesti kita ingat. Tuhan pun tidak melepaskan Hagar dengan Ismail. Artinya kasih sayang Tuhan itu di tengah konstruksi masyarakat manusia yang sedemikian rupa diisi oleh kecemburuan, diisi oleh ketakutan, bahkan ditindaklanjuti dengan pengusiran, perceraian begitu ya. Tuhan memelihara. Tuhan melanjutkan generasi ini. Tuhan tidak melepaskan generasi ini. Itu artinya bahwa di dalam kehidupan kita, ketika ada seorang yang bercerai karena berbagai hal, kita tidak boleh melepaskan pemeliharaan Tuhan atas mereka yang bercerai. Yaitu panggilan kita untuk terus meraih. Nah, di gereja kami, itu digunakan satu istilah penggembalaan khusus. Di gereja lain menggunakan istilah siasat gerejawi. Saya minta untuk kita tidak memperdebatkan penggunaan istilah ya. Tetapi yang digunakan dengan penggembalaan khusus itu namanya penggembalaan khusus. Artinya dia tidak sedang dihukum. Penggembalaan khusus dilakukan justru untuk menunjukkan perawatan secara spesifik. Gambaran Yesus tentang satu ekor domba yang hilang itu, yang 99 ditinggalkan katanya. Sebenarnya istilah ditinggalkan itu masuk dalam pemeliharaan. Yang satu dicari. Nanti kalau sudah didapat, dia kemudian digendong gitu ya. Untuk dimasukkan kembali. Untuk dimasukkan kembali ke dalam kawanannya itu. Tapi sebelum dia masuk ke sana, dia disembuhkan. Dia dipulihkan. Nah, yang saya mau ajak untuk kita berangkat dari teks ini. Lihat baik-baik. Masyarakat tidak mengucilkan Hagar. Masyarakat justru memberikan sebuah penerimaan dengan cara dan dengan bukti komunitas. Kelanjutan kehidupan dari Hagar ini ada. Jadi, dan itu hidup bersama-sama dengan yang lain. Apalagi gereja. Harusnya kemudian kita menjadi komunitas yang menyambut dan tidak melepaskan yang lain. Saya suka merenungnya begini. Kalau, sekarang bayangkanlah begini ya. Kalau kita menjadi komunitas, lalu komunitas kita ini yang menghakimi kepada orang yang bercerai atau orang yang punya tindakan keliru. Lalu bayangkan pada saat saya mengalami situasi itu, lalu kemudian yang saya harapkan masyarakat merangkul saya, tiba-tiba masyarakat itu malah gereja yang saya maksudkan ya, justru menghakimi saya, apa perasaan kita coba? Hancur pasti. Waduh, saya akan makin luluh lantak. Nah, supaya itu tidak terjadi pada orang lain, maka ruang lingkup gerejawi kita mestinya menjadi ruang lingkup yang menolong proses ini. Perceraian sangat tidak dikehendaki oleh siapapun. Tetapi kalau terpaksa perceraian harus terjadi, maka mari kita menjadi komunitas yang meraih. Supaya mereka tetap merasakan sebuah kehidupan yang baik di tengah-tengah komunitas yang dikasihi Allah. Agar orang-orang justru tidak berpikir lari ke tempat lain.
Nah, ini yang mesti dibangun di dalam kehidupan kita. Ini yang mesti dikuatkan di dalam kehidupan kita. Ini yang mesti kemudian disegarkan di dalam kehidupan kita. Supaya orang jangan kemudian terjebak di dalam satu situasi, takut bercerai, tetapi menderita dalam kehidupan rumah tangga. Maka penderitaan dia berlangsung 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kata orang, jatuh, tertimpa tangga, dipatuk ular, Aduh. digigit anjing, dicakar beruang, kecebur sawah gitu. Kan menderita sekali. Lalu kita gereja cuma ngelihat aja. Makanya udah jangan gitu. begitu. Nah, udah dikasih tahu jangan kawin sama dia. Itu bukan jawaban. Ya. Itu Malah bukan, nambah beban. malah nambah beban. Sekarang sudah terjadi. Kenapa kita tidak kemudian membangun sebuah kehidupan yang menolong dia untuk bangkit? Berikan kepadanya satu ruang kehidupan yang baik. Supaya juga membuktikan kepada pasangannya. Pilihan dia untuk bercerai itu salah. Supaya mereka bersama-sama menyesali tindakan itu. Aku keliru telah menceraikan pasanganku. Aku justru harusnya membangun sebuah kehidupan yang lebih baik. Dan ini akan kita bangun bersama-sama. Ini yang kita mesti lihat. Bukti yang sangat kuat dari teks ini adalah Hagar hidup. Bahkan Allah memberikan kehidupan kepada Ismail ketika dia akan mati. Toh? Iya. Artinya kan kalau Allah itu sendiri yang justru bersedia memberikan pemeliharaannya untuk Hagar, dalam hal ini orang yang diceraikan, maka apalah alasan kita? Betul, iya. Untuk memberikan penghakiman yang justru menjadi penghalang bagi hadirnya pemeliharaan Tuhan untuk mereka, gitu kan? Betul, iya. Dan jangan sampai itu terjadi di dalam diri kita, karena Allah sang empunya kehidupan, sang pemilik nafas itu saja memberikan pemeliharaan. Nah, kenapa kita menahan? Kenapa kita menahan? Justru kita yang mesti menghadirkan itu dengan kuat di dalam kehidupan kita. Itu yang perlu disadari, dibangun pemahaman itu oleh seluruh orang Kristen, ya, termasuk juga oleh gereja, entah sebagai individu maupun sebagai sebuah institusi begitu. Dan mestinya seluruh masyarakat. Seluruh masyarakat begitu. Apalagi mengingat kenyataan bahwa perceraian itu juga menjadi bentuk peristiwa yang menghadirkan trauma. Bukan hanya secara psikis, tetapi juga menjadi trauma yang menghalangi pertumbuhan imannya, begitu kan Pak? Ya, saya mau sampaikan hal yang berat sebenarnya terkait dengan trauma. Ada seorang penulis namanya Peter Levin, dia menulis sebuah buku Walking with Tiger. Ia katakan, harap berhati-hati dengan trauma. Jangan sampai kita menimbulkan trauma. Karena trauma itu tidak bisa disembuhkan. Mungkin yang dia maksudkan itu tergantung tingkatannya. Tetapi ternyata beberapa orang mengatakan, penulis maksud saya, sekecil apapun, ketika itu mengganggu proses kehidupan dan ada trigger di baliknya, maka itu akan membuat orang kemudian sulit lepas dari dalamnya. Nah, ini yang juga harus diingat baik-baik dan ditolong baik-baik supaya jangan sampai kemudian kehidupan kita menimbulkan traumatik. Karena trauma itu harus betul-betul sebisa mungkin diminimalisir. Kalau hilang sama sekali sih susah saya kira ya. Tapi trauma di dalam kehidupan keluarga, di awal tadi sudah kita berbicara bagaimana orang sampai kemudian jadi memilih untuk tidak menikah bukan karena panggilannya, tapi karena ketakutan. Karena dia melihat sosok yang buruk dari perjalanannya. Itu miris. Ya. Nah, ini yang mesti kita angkat ke permukaan supaya jangan sampai orang kemudian jadi trauma. Tentu saya percaya juga kecuali orang kemudian sanggup menghadapi segala sesuatunya dan kemudian mampu menjalankan kembali kehidupan dengan lebih baik. Tapi walau bagaimanapun traumatiknya tetap muncul, ada di dalamnya. Dan ini menjadi satu panggilan, saya pikir pembicaraan kita sudah dari sesi 1 sampai sesi 2 ini menjadi sebuah panggilan bagi setiap umat Tuhan untuk membangun pemahaman teologis yang tentu seimbang begitu Pak. Dan tidak bersifat menghakimi. Betul. Secara khusus terkait kehidupan pernikahan dan keluarga. Entah keluarga kita maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Saya mau menghadirkan karena tadi kita sedikit menyinggung trauma ya, tapi ini agak sedikit menyimpang dari pernikahan ya. Contoh ya misalnya ketika anak Daud itu
Tamar dan Amnon. Ya. Ketika Tamar diperlakukan tidak senonoh oleh saudaranya sendiri. Hmm. Coba bayangkan duka dan luka yang sedang dihadapi. Kakaknya yang lain mengatakan, kamu diam aja. Kamu diam aja. Udah biar aku yang mengatasi. Loh, gak bisa begitu. Ini bukan lukamu, ini lukaku kan. Iya. Gitu. Kenapa jadi kamu yang mengambil keputusan untuk aku? Iya. Nah, tapi yang saya maksudkan adalah bagaimana ini didampingi. Satu proses supaya yang bersangkutan punya keberanian untuk menghadapi kehidupannya dengan baik. Itu yang mesti dilakukan. Supaya ketika dia akan mengambil sebuah sikap yang baik, tentu saja, maka dia merasakan betul bahwa ini adalah keputusan saya. Dan saya tidak dikendarai atau tidak dikendalikan oleh yang lain. Tapi saya tahu bahwa ini harus saya kerjakan. Dan saya berterima kasih kepada orang-orang di sekeliling saya yang mendampingi saya, yang membuat saya jadi berani menghadapi realitas hidup. Itu yang perlu dilakukan. Pak Milady, terima kasih banyak obrolan yang sudah boleh kita bangun, Pak. Terima Harapannya kasih sama-sama. pembicaraan ini bisa menjadi satu modal untuk kita semua, termasuk seluruh para penonton Alkitab Senior ini, para sahabat Alkitab, untuk kita merenungkan dan membangun pemahaman teologis yang bertanggung jawab, yang tentunya juga merangkul, menghadirkan damai dan kasih Allah itu ya Pak, bagi kehidupan keluarga kita dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih sekali lagi Pak Milady. Sama-sama. Senang sekali saya bisa turut menikmati acara ini. Kiranya ini menjadi berkat bagi semua. Amin. Terima kasih Pak Mul. Terima kasih untuk sahabat Alkitab. Sampai berjumpa pada Alkitab Senior yang berikut. Terima kasih.